Semuanya, selamat siang teman-teman, selamat siang Mas Erlangga atau panggilannya Mas Elang. Terima kasih Mas Elang sudah menyempatkan waktunya siang ini untuk berbagi kasih, untuk berbagi cerita mengenai sharing-sharing lah mengenai pengalamannya bekerja di industri atau bekerja di bidang marketing selama ini. Teman-teman mungkin yang belum tahu, Mas Elang ini sekarang menjabat sebagai Head of Brand and Activation di Gojek. Dan tentunya dengan bekerja di startup sebesar Gojek pasti mempunyai challenge sendiri, mempunyai tantangan sendiri, dan diharapkan hari ini bisa berbagi ke kita semua mengenai strategi dasar mengenai brand activation ya Mas Elang ya. Bisa. Oke, mangga Mas Elang silakan. Langsung aja ya Mas, kalau Siap. gitu. Halo teman-teman semua, aku izin share screen ya Mas Andi ya. Boleh, silakan Mas. Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman yang belum sempat ngisi, bisa ya sekalian diisi, jadi supaya kita konteksnya lebih clear di sini terkait hal-hal yang nanti yang kita diskusikan. Sebentar. Oke. Jadi topiknya hari ini sebetulnya sangat-sangat menarik ya teman-teman, which is adalah brand activation gitu. Nah tapi kalau brand activation sendiri, sorry Mas Andi, sebelumnya suara saya cukup jelas kah? Ya, agak kecil sedikit sih Mas. Kecil ya? Oke, Ya. kita ngomongnya lebih dekat sama mic. Nah, Oke, sekarang gimana Mas? jelas Mas. Cukup jelas ya? Nah, Ya. sebelum kita ini memulai, mungkin ada beberapa konteks yang harus saya sampaikan nih gitu. Saya sampaikan pertama, ini bukan masterclass ya teman-teman, jadi ini adalah sebuah sharing session. Ya. Harapannya adalah teman-teman setelah berdiskusi di sesi ini bisa mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa diaplikasikan di pekerjaannya masing-masing, atau buat teman-teman yang mungkin masih kuliah bisa memiliki bayangan yang lebih mendetail terhadap marketing, secara khususnya adalah brand gitu ya gitu. Nah makanya kita adakan sesi ini. Jadi makasih buat teman-teman yang sudah hadir, makasih buat Mas Andi dan teman-teman juga yang sudah melakukan preparasinya. Nah, kita bahas sedikit soal brand gitu, karena secara tema betul memang kita akan bahasnya lebih mengerucut terhadap brand activation. Tapi tanpa kita ngomongin brand itu sendiri dan tanpa kita ngomongin marketing, mungkin konteksnya teman-teman di sini tidak akan dapat gitu. Karena mungkin teman-teman di sini masih banyak yang memiliki ide sendiri-sendiri, apakah contoh misalkan brand sama marketing itu bedanya apa, sales itu bedanya apa, bahkan kita masih sering lihat kan kerjanya apa, oh saya marketingnya properti gitu, padahal sehari-hari pekerjaan mereka itu malah lebih mengarahnya mengerucutnya ke gitu kan. Jadi secara definisi itu sendiri sebetulnya mungkin banyak teman-teman di sini yang masih belum terlalu mengerti, makanya kita cover fundamentalnya dulu di awal gitu. Nah, temanya sendiri itu brand activation, tapi kalau aku suka bilangnya adalah the what, the how, and the why gitu kan. Oke, next dulu. Nah, sebelum kita mulai, aku juga pengen menyampaikan, mengiterasi salah satu quotes favoritku ya dari Sun Tzu atau penulis Art of War. Jadi, seorang strategis perang zaman dahulu kala gitu kan, dia percaya bahwa sebenarnya ketika kita memahami diri dan kita memahami musuh kita, maka tak perlu kita itu takut kalah akan ratusan perang gitu. Nah, quotes ini sendiri cukup powerful dan menjadi sesuatu yang terus-terusan saya bawa dalam perencanaan bisnis atau perencanaan marketing plan ataupun sekarang perencanaan brand planning gitu. Kenapa? Karena maknanya luar biasa di sini gitu kan. Dia bilang bahwa kalau kita mengerti kita itu, kalau konteks bisnis ya, kita itu jualannya apa, kita itu targetnya siapa, audiensnya gitu, maka kita sebenarnya nggak perlu takut, apalagi kalau kita tahu sebenarnya kompetitor kita itu melakukan apa sih, mereka itu targetingnya siapa sih gitu, dalam artian kita bisa menghemat banyak uang, kita bisa menghemat banyak waktu untuk mendapatkan dan mengembangkan planning yang tepat untuk bisnis kita, gitu. Nah, lalu ini sedikit kenalan aja. Tadi Mas Andi juga sudah sempat menyampaikan, betul, nama saya Elang, itu panggilan akrab kita. Kita rekan kerja ya Mas Andi ya. Betul Mas. beberapa tahun yang lalu kebetulan memiliki kesempatan yang luar biasa untuk bekerja dengan Mas Andi, bersama Mas Andi, dan ada juga Mario di sini, Mas Dito ya. Ini jadi kayak reuni kecil ya Mas kita. Gitu kan. Saya seorang marketer, jadi udah sekitar 9 tahun belakangan ini saya menggeluti bidang marketing gitu kan. Secara industri sendiri cukup multiple, cukup varies lah di sini ya. Jadi saya udah sempat kerja di aviasi, telekomunikasi, FMCG, ini beberapa brand yang sebelah kanan ini yang sempat saya hinggapi lah gitu, ada AirAsia, ada Dutch Mill Dairy, ini perusahaan Thailand, yang bareng sama Mas Andi ini di Indosat Petro ya, yang sekarang namanya adalah DG Asia Bios ya Mas ya. Dan ini terakhir sampai sekarang ini saya hinggapnya itu di Gojek gitu, 2018 sampai sekarang.
di Gojek. Di Gojek pun juga nggak langsung sebagai head of brand, tapi di awal itu kita mulai dari marketing manager untuk regional spesifik, areanya adalah Bali sama Nusa Tenggara gitu. Nah, ini bisa dibaca sendiri aja buat teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau connect via LinkedIn, silakan, ini ada Erlangga Marisa, langsung di search aja gitu. Nah, sedikit pesan dari sponsor, Mas Andi, mohon maaf nih. Gitu kan. Tapi ini nantinya akan ada moralnya juga ya, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya Gojek sebagai perusahaan itu misi besarnya atau values-nya itu apa sih gitu. Dan ini terkait juga sama brand ya nantinya. Kita punya 3 misi. Pertama adalah speed, kedua adalah inovasi, ketiga adalah social impact atau dampak sosial. Nah, ini sedikit banyak dari dampak sosial yang telah dibawa oleh Gojek ya teman-teman. Jadi kayak misalkan sekarang kita melihat bahwa driver yang tadinya tidak punya penghasilan tetap jadi punya penghasilan yang tetap, yang tadinya punya penghasilan akhirnya meningkat penghasilannya, dan rata-rata dari driver Gojek kita, ini kita bicara sebelum pandemi, katakan bahwa mereka itu sangat bahagia dan puas bersama Gojek. Dan beberapa data yang mungkin aku bisa share, driver Gojek itu sendiri sekarang sudah ada sekitar 1 juta aktif driver. Jadi bayangin aja dari 260 juta penduduk, ternyata 1 juta itu sekarang ada driver Gojek gitu. Nah, dampaknya apa sih sebenarnya terhadap ekonomi kita bicara gitu kan. Dampak terhadap ekonominya sendiri itu macam-macam gitu kan. Karena kan aplikasi Gojek sendiri itu tidak hanyalah berpusat di driver atau mitra kita gitu kan. Selain driver, kita punya terma mitra itu kita pakai juga buat pedagang-pedagang, UMKM, gitu-gitu. Jadi kalau mungkin yang lebih akrab sini adalah merchant-merchant GoFood gitu kan, kopi-kopian, makanan dan lain-lainnya gitu ya. Nah itu termasuk dari ekosistem Gojek itu sendiri gitu, dan ternyata terlihat di sini, wah ternyata banyak juga ya merchant-merchant kita yang sudah yang jadinya merasakan digitalisasi secara langsung gitu. Dengan mereka mengadopsi ekosistem kita, otomatis mereka mendigitalisasi bisnis mereka gitu, dan dampaknya di sini luar biasa gitu. Banyak yang merasa bahwa mereka dapat pelanggan baru, banyak yang merasa bahwa mereka mengalami peningkatan volume transaksi dan lain dan seterusnya gitu. Nah, apa namanya? Sorry, aku mundur 1 slide dulu. Oke. Nah, impact-nya tadi yang aku bilang adalah apa nih ketika kita berengage dengan para merchants, berengage dengan para users dalam ekosistem kita. Nah, ternyata menurut riset dari LDUI tahun 2019 mengatakan, ini 2019 ya teman-teman ya, mengatakan bahwa sebenarnya kontribusi Gojek terhadap ekonomi Indonesia itu cukup signifikan, 1% lebih tepatnya gitu kan. Jadi bayangin nggak sih teman-teman, dari total PDB, GDP ya berarti ya, GDP Indonesia 1% dari GDP tersebut itu hasilnya itu dari Gojek, di mana kalau kita lihat 10 tahun yang lalu di mana Gojek itu baru terlahirkan dari ide simpelnya Mas Nadiem waktu itu berangkat dari ide yang muncul ketika si Mas Nadiem itu naik ojek langganannya dia gitu loh. Nah sekarang 10 tahun kemudian udah menjadi sebuah perusahaan yang mungkin secara valuasi itu banyak perusahaan-perusahaan yang udah struggle 30-40 tahun belum berhasil gitu. Dalam 10 tahun kita bisa melakukannya karena apa? Karena teknologi sebenarnya itu kan. Nah, kaitannya sama brand apa? Kaitannya sama brand adalah tadi yang saya bilang, value, speed, inovasi, sama social impact. Nah, social impact itu, social impact, speed, dan inovasi itu adalah values kita yang akhirnya kita turunkan ke dalam narasi ataupun brand promise kita. Nah, dalam artian kita bilang bahwa Gojek itu percaya bahwa kita itu bisa menjadi sebutannya operating sistemnya Indonesia suatu saat gitu. Jadi in an ideal Gojek world gitu, kita akan bilang bahwa kita nggak bisa hidup lagi tanpa Gojek, apapun itu transaksinya, apapun itu kebutuhannya. Nah, more on that, aku bisa share di akhir nanti pas praktek. Nah, sekarang kita tanya nih ke dirinya masing-masing gitu ya, kenapa sih kita butuh brand marketing gitu? Kenapa kita butuh marketing? Kenapa kita butuh sales? Ini kan semua fungsi-fungsi yang sebenarnya setelah kita mengetahui, kita jadi nanya kan sebenarnya butuh dan pentingnya itu apa gitu. Nah, mungkin salah satu alasannya adalah dengan marketing, dengan brand, sebuah telur aja sekarang bisa menjadi terkenal gitu loh. Seekor kucing itu juga bisa menjadi lebih terkenal dari Anda gitu kan. Alasannya kenapa? Alasannya karena itu dia tadi, social media, karena tools-tools marketing, tools-tools brand yang bisa membawa exposure lebih gitu, awareness dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, kita bicara sedikit soal brand. Udah mulai kita masuk ke dalam brand gitu kan. Nah, brand itu sendiri secara
in a nutshell ya, basically in a nutshell adalah an idea to buy into gitu. Jadi saya yakin mungkin teman-teman yang bekerja di brand-brand besar, bekerja di perusahaan-perusahaan besar, kita punya satu purpose gitu ya. Jadi purpose kayak sini saya ambil contoh gitu kan, purpose-nya Nike itu apa sih gitu. Purpose-nya Nike mereka bilang bahwa everyone is an athlete sebetulnya gitu. Mau kita besar, mau kita kecil, mau kita orang Indonesia, mau kita orang Amerika, semua orang itu punya peluang dan semua orang itu adalah atlet. Makanya mereka lahirlah dengan tagline mereka yang adalah just do it, gitu, lakuin aja, gitu. Nah mirip kayak Gojek gitu, yang dengan tagline kita sekarang yang adalah pasti ada jalan, karena kita percaya bahwa optimism, inspirasi itu adalah darah dan nadi dari Gojek itu sendiri, gitu. Nah, kalau misalkan kita belok ke kiri nih, Dove itu apa sih sebenarnya missionnya mereka? Missionnya mereka adalah memastikan bahwa the next generation, jadi setelah kita, itu grows up enjoying positive relationship with the way they look gitu. Jadi more on inner beauty gitu, dan lain-lainnya seperti itu, self esteem dan potentials gitu. Nah, itu adalah idenya mereka, itu purpose-nya mereka gitu. And so on and so forth. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa mulai mikir, ya juga ya, kita udah kerja di perusahaan ini udah bertahun-tahun, sebenarnya purpose, misinya brand kita ini tuh apa sih gitu ya. Nah, lagi-lagi saya pengen mengiterasi ulang, ini mungkin cepat aja, sebenarnya marketing itu apa? Marketing itu yang membedakan ya, marketing adalah aktivitas dan proses untuk membuat, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menawarkan nilai. Jadi mungkin kata kunci di sini adalah untuk mendeliver ya, bahasa Inggrisnya mendeliver atau mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menawarkan nilai atau value bahasa di sini untuk customers kita, clients kita, partners kita, dan masyarakat. Ini definisinya American Marketing Association. Nah di sini kita simpan dulu di kepala kita. Kita sekarang udah tahu ya ceritanya. Oh iya, marketing adalah act of delivering value. Gitu. Itu adalah untuk marketing. Nah kalau brand itu apa? Brand itu adalah simbol, logo, kata-kata atau kalimat yang mengidentifikasi dan memberikan diferensiasi suatu produk dengan produk lainnya. Nah, mungkin contohnya adalah Coca-Cola gitu. Ketika saya bilang, coba dong sebutin satu merek minuman yang warnanya merah gitu. Pasti mungkin 90% dari kita akan bilang kalau nggak Coca-Cola, Fanta gitu. Tapi most of the time mungkin Coca-Cola yang akan muncul. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu? Karena itu adalah sebuah image yang dibangun oleh Coca-Cola udah berpuluh-puluh tahun gitu kan. Terus kalau misalnya saya tanya lagi, ini soal Coca-Cola lagi ya gitu. Apa sih brand yang menurut Anda itu mencerminkan kebahagiaan gitu, brand soda kaleng yang mencerminkan kebahagiaan. Maksudnya mungkin kita juga akan jawab dengan Coca-Cola gitu, karena itu adalah image yang mereka bangun udah dari lama banget gitu. Nah, dan apa sih perbedaannya antara sales, marketing, dan brand? Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan diskusi teman-teman. Jadi mungkin nanti kita bisa bahas pas question and answer gitu. Jadi apa sih sebenarnya beda sales, marketing, sama brand? Nah ini nanti kita bahas pas question and answer. Tapi throughout the presentation, please keep in mind bahwa mulai ada ide kan tadi, oh ternyata marketing ini, ternyata brand itu, ternyata sales mungkin yang kita udah tahu udah very basic lah, jualan sesuatu gitu kan, directly to customer. Dan kalau kita gabungin mereka gitu, sebenarnya apa sih perbedaan dan distinction-nya mereka. Nah, sekarang kita mulai ke mindset dulu ya teman-teman ya, gitu. Nah, mindset dari brand gitu. Nah, kita bicara beberapa credo atau mantra yang saya selalu bawa gitu ketika merancang sebuah plan untuk marketing, untuk brand, atau waktu itu untuk sales juga seperti ini. Jadi, saya percaya bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus bermimpi besar gitu. Kalau bahasa perusahaannya mungkin adalah OKRs-nya kita, jadi Objective Key Results atau KPI-nya kita, itu sebenarnya apa sih yang besarnya gitu, dalam hal apapun gitu. Misalkan dalam hal marketing gitu. Marketing mungkin ngomonginnya kalau kita ngomongin aplikasi, lebih ke arah awareness gitu. Awareness terhadap brand kita gitu. Atau misalkan yang lebih transactional driven adalah jumlah users gitu. Kayak waktu itu, sorry, Mas Andi. Halo Mas. Ya Mas. Mas, ini di sini hujan masih kedengeran jelas nggak Mas? Kedengeran kok, kedengeran. Masih kedengeran ya. Ntar kalau agak kresep-kresep atau gimana, bilang aja ya Mas ya. Siap. Oke. Nah gitu. Nah waktu itu case-nya adalah sama Mas Andi, sama Mario, sama Dito. Di sini adalah challenge marketing adalah bringing in new users gitu. Jadi dalam artian acquisition gitu kan. Nah ini mimpi besarnya itu kita mau acquisition berapa orang gitu kan dari potential audience kita gitu. Makanya
credo saya nomor satu adalah mimpi besar, tapi mulai dari hal yang kecil, eksekusi dengan baik gitu. Karena execution is key sih guys gitu. Mungkin sedikit sharing juga, banyak banget dari startup yang gagal sekarang, based on my experience ya, dan based on my relation gitu. Gagalnya itu alasannya karena memang mereka mimpinya terlalu besar, tapi eksekusinya nggak seamless gitu. Akhirnya mereka kalah sama startup lain yang sebenarnya mimpinya nggak seambisius itu, tapi eksekusinya jauh lebih baik gitu. Makanya again, mimpi besar tidak apa-apa, malah I encourage you guys to do that gitu. Tapi mulai dari hal yang kecil, eksekusi as perfect as possible gitu. Nah, lanjut ya. Kayaknya udah mulai keresek-keresek Mas, aku pindah tempat dulu ya Mas ya. Kenapa Mas, hujan deras ya? Iya, di sini kalau udah hujan lumayan kejam sih Mas. Sinyalnya hilang ya? Selain sinyal, suaranya sih Mas. Oh, oke. Oke. Nah, sambil begini aja ya. Nah, itu tadi teman-teman, nomor satu, mimpi besar mulai dari hal yang kecil. Lanjut, credo kedua, keep it simple, stupid. Nah, ini sesuatu yang saya dapat pelajaran dari zaman saya di AirAsia waktu itu sih. Jadi, kayak ketika kita merancang apapun, usahakan plan tersebut itu sesimpel mungkin sampai siapapun tuh bisa ngerti gitu. Karena kalau orang biasa nggak ngerti, yang ngerti cuma kita, dan ngapain kita roll out. Nah, ini nih sebenarnya case-nya sangat relevan sama communication strategy sih sebenarnya gitu kan. Kadang-kadang kan kita sebagai brand owner atau brand manager, kita selalu mikir bahwa ada beberapa key messages yang often tuh nggak cuma 1 atau 2 doang atau 3 doang, tapi kayak ada 10 key messages yang kita punya gitu. Nah, ada 10 brand perception yang kita mau orang tuh lihat kita gitu. Jadi contoh misalkan, saya mau dilihat sebagai brand yang seru, tapi saya juga mau dilihat sebagai brand yang serius juga. Terus saya mau dilihat sebagai brand yang humoris gitu. Tapi kan itu kan dua hal yang sebenarnya kontradiktif gitu. Makanya ketika kita merancang strategi apapun ya, kalau in that case tadi adalah communication strategy, then it should be very very simple gitu. Nah, makanya saya bilang bahwa ketika mendesain rencana brand pertama kita, usahakan buat sesimpel dan semudah mungkin. Simple selalu lebih baik lah intinya gitu. Hindari nih, biasanya nih ya, ini masalahnya adalah dengan para top management gitu. Kita bikin sebuah ads, kita bikin sebuah iklan ya, terus mereka bilang, kok nggak ada ini sih, kok nggak ada itu sih gitu. Padahal ketika kita balik ke teorinya lagi, kita bilang bahwa sebenarnya simple is always better gitu. Jadi kita please avoid untuk naruh semua informasi itu di dalam satu iklan atau satu press release atau whatever itulah gitu. Karena itu pasti message-nya akan diluted. Dan makin ke sini orang itu makin pendek attention span-nya gitu. Nah, makanya itu hindari menaruh semua di satu iklan, hati-hati selalu dan cek konsistensi output dari iklanmu gitu. Terakhir analisa. Nah, teman-teman, kita semua ini di sini cukup beruntung ya, karena kita hidup di era di mana data itu in abundance gitu, dalam artian data itu di mana-mana, data itu banyak, tinggal kitanya menginterpretasi data tersebut sebagai insights. Benar gitu ya, ini ada Mas Dito juga kan di sini dari yang spesialisasinya ada di riset gitu. Nah, kita sempat kerjain beberapa project bareng, tapi all projects regarding research atau all projects regarding analisa itu intinya cuma satu sebenarnya, gathering insights kan. Insights itu apa, macam-macam, bisa ada human insights, bisa consumer behavior, bisa trends, bisa personification, bisa segmentation, macam-macam banget sebenarnya. Tergantung kita itu butuhnya apa gitu. Tapi credo saya yang ketiga adalah analisa segalanya gitu. Jadilah adaptif terhadap segala situasi dan dengarkan konsumen Anda. Waktu itu saya pernah bikin webinar sama teman-teman dari Google juga, terus kebetulan topiknya waktu itu adalah UMKM gitu. Jadi ternyata ketika kita berdiskusi soal what is actually happening gitu ya. Contoh misalkan kita ngelihat kan pandemi gitu. Pandemi terus bisnisnya si waktu itu Bapak ini adalah makanan gitu ya. Jadi bisnis makanan itu kan ketika pandemi kita harus adaptasi banget kan. Maksudnya gini, yang tadinya kita itu jualannya offline aja gitu, mungkin sekarang kita harus offline tetap ada tapi dengan protokol kesehatan, plus kita mulai ngeliat-liat lagi nih opsi-opsi untuk kita melebarkan sayap kita gitu. Jadi nggak berandalkan semua offline aja. Artinya apa? Online kan. Nah, online apa nih? Apa kita berengage dengan Gojek, dengan Grab, dengan Tokopedia, dengan apapun itu gitu, untuk kita tetap mempertahankan baseline yang kita udah punya, syukur-syukur malah bisa kita scale up. Nah, Bapak ini menolak waktu itu. Dia bilang kayak, enggak, saya tetap yakin bahwa hoki saya itu adalah di toko offline.
gitu. Nah, menurut kita gitu ya mungkin ya udahlah kalau itu memang business decision yang dia inginkan gitu. Tapi times are changing di sini gitu. Makanya ketika kita melihat data, ketika kita menginterpretasikannya, memang kadang-kadang itu sulit gitu. Dan the truth is most of the time very very painful sih gitu kan. Makanya apa namanya mungkin ada baiknya untuk kita itu stick to objektif yang memang apa ya adaptif lah gitu dan always support your next move with data gitu. Kayak misalkan apa ya waktu itu ada case juga kalau nggak salah aplikasi. Jadi aplikasi mereka oh nggak, saya cerita dari pengalaman saya sendiri aja deh. Saya cerita dari pengalaman saya sendiri. Jadi waktu itu ada satu perusahaan dari Thailand, kebetulan apa namanya saya sempat kerja di situ sama satu setengah tahunan lah gitu. Nah insight yang mereka punya entah datangnya dari mana, mereka bilang bahwa orang Indonesia itu lidahnya mirip sama orang Thailand gitu dalam hal apapun. Nah kita nggak megang risetnya, kita nggak megang apa, tapi menurut data mereka kayak gitu. Mereka berangkatlah ke Indonesia, mereka ngelakuin taste test waktu itu apa, jadi di mana orang panel itu disuruh nyobain satu-satu. Jadi waktu itu karena produknya adalah drinking yogurt, apa kayak Cimory gitu disuruh cobain jadi produk Thailand, terus Cimory, terus ada Yakult, terus ada macam-macam gitu kan. Terus suruh cobain nilainya berapa. Nah ternyata secara rasa itu dia ada di tengah-tengah netral lah gitu. Jadi dia nggak winning taste juga gitu. Tapi karena memang FMCG itu jauh lebih kaku dari itu, artinya banyak sekali hal yang harus dipersiapkan, baik itu dokumentasi, urusan sama BPOM dan lain-lain. Akhirnya produk itu tetap harus di launch gitu. Jadi mereka nggak cukup adaptif waktu itu. Nah kenyataannya sekarang perusahaan itu bahkan udah nggak ada lagi di Indonesia gitu karena mereka failed to grasp the local insights gitu. Makanya pesannya adalah yaudah kalau maksudnya ketika kita berbisnis atau ketika kita punya plan, just be flexible khususnya during these times ya karena pandemi ini merubah banyak sekali hal sih sangat-sangat ini. Nah mungkin aku ini adalah dua bagian terakhir sih teman-teman gitu kan. Sisanya aku ekspektasinya lebih ke arah kita diskusi aja. Tapi sedikit framework nih yang mungkin aku bisa share yang sekarang juga kita pakai di Gojek gitu kan. Nah, ini strategic pillars nih namanya teman-teman. Apa kalau mau di screen cap atau mau dipakai atau mungkin memang sudah pakai silakan aja. Jadi cara kita bikinnya ini fungsinya apa dulu ya. Jadi framework ini fungsinya apa? Framework ini fungsinya adalah supaya kita punya gambaran besar sebetulnya dan meng-align-kan sebenarnya tujuan kita itu apa di atas nih objektifnya. KR itu adalah what is the related business metrics that support your purpose. Terus trust itu adalah apa ya ibaratnya kategori atau strategic actions-nya gitu. Secara kalau misalkan kan banyak pasti kan inisiatif dan lain-lain, tapi ini ketika di grouping itu jadinya seperti apa dan outputnya. Jadi output itu lebih ke arah ekspektasinya kalau kita bikin inisiatif A hasilnya apa sih gitu. Nah ini kita coba ini ya ambil contoh ya misalkan what is your business purpose gitu kayak misalkan buat di Gojek nih ya. Buat di Gojek business purpose kita adalah kita itu hacking hacking progress gitu. Jadi kita pengen sebenarnya dijadikan sebuah katalis atau tools untuk orang-orang itu bisa progres dalam kehidupan mereka gitu. Jadi misalkan contoh ya, seorang ibu yang saat pandemi terpaksa masih harus bekerja, tapi di rumah anaknya itu lagi sekolah secara online misalkan kayak gitu. Nah dia tetap pengen menjadi ibu yang baik dengan menyediakan makanan di meja makan. Gitu akhirnya dia pesan GoFood setiap siang, sore gitu kan dan malam dia bisa pesan GoFood pick up untuk dibawa ke rumah gitu. Jadi dia tidak perlu masak tapi dia tetap bisa mengantarkan makanan kepada anaknya dia gitu. Nah itu adalah contoh dari purpose-nya kita. Nah, what is related business metrics nih that can support your purpose gitu. Nah, kalau di brand beberapa atribut yang kita track itu mostly ada di top funnel. Top funnel itu maksudnya apa? Top funnel itu kalau teman-teman nanti bisa googling aja sekalian di sini, itu kan ada awareness yang paling gede di atas segitiga kebalik gitu kan. Awareness, consideration, sama conversion gitu. Nah, brand sama marketing itu biasanya banyaknya di atas nih mainnya nih awareness. Apalagi brand tuh mainnya awareness banget gitu. Makanya yang kita ukur salah satu yang gedenya itu biasanya namanya top of mind. Kalau teman-teman di sini, top of mind itu apa? Top of mind itu misalkan saya tanya ke Mas Andi gitu, Mas, brand handphone yang paling bagus apa sih? Mas Andi akan bilang iPhone atau Apple gitu. Nah, karena itu adalah top of mind-nya Mas Andi gitu. Ya. Nah, tujuan Gojek di sini adalah gimana cara kita itu bisa menjadi top of mind untuk super app di Indonesia
gitu ya kan, contohnya misalkan seperti itu. Beberapa matriks yang bisa kita ukur gitu. Nah, trust ini aku kasih example aja sih, mungkin agak sedikit nggak relevan sama contoh yang tadi aku soal Gojek ya, tapi kayak misalkan trust-nya di sini focus efforts on acquisition of new users gitu. Nah, terus inisiatifnya apa, misalkan acquisition campaign using Google atau mobile app install campaign bla bla bla, ini teknis banget tapi intinya framework-nya kayak gini sih. Jadi objektif besar perusahaannya apa, yang tadi saya sempat kasih example-nya, terus key results atau matrix bisnis yang bisa diukur apa, terus groupingannya kalau kita bisa grouping itu seperti apa, inisiatifnya apa secara spesifik, dan outputnya. Misalkan saya bilang nih, di Paypro waktu itu nih, ceritanya Mas Andi di Paypro nih, terus si bos kita bilang kan, pokoknya saya mau meningkatkan 100% users kita dalam waktu 1 tahun ke depan. Jadi problem statement-nya dibilang bahwa, kenapa? Gimana Mas? Nah, ya, lanjut Mas. Oh, sorry, kirain ada ini. Oke, jadi misalkan gitu, bos kita bilang bahwa gitu kan, kita cuma punya 34.000 user. Itu pertama kali saya masuk waktu itu. Terus dia bilang, gimana caranya kita bisa increase 100% aktif dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, itu ininya dia, apa namanya, OKR-nya dia. Jadi dia bilang kayak, how do you increase user by 100% gitu kan dia bilang. Nah, trust-nya adalah kita bilang nih, focus efforts on acquisition of new users. Nah, itu kan grouping-nya kan. Lalu inisiatifnya waktu itu beberapa yang kita lakuin adalah kita menggunakan, misalkan ya contohnya kita menggunakan Facebook, di mana kita spesifik fokusnya adalah untuk acquisition atau conversion gitu kan. Terus kita pakai tools-tools lain kayak misalkan MAI, mobile app installs gitu-gitu. Halo? Ya, Mental-mental ya Mas suaranya? enggak Mas, Oh enggak ya? lancar kok. Oke. Ada yang mental-mental tadi sore. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Ya, Oke, kita lanjut lagi. Nah, mungkin ini halo. ya Mas. Oh, aku agak mental-mental nih, Mas. Oh, di kita jelas sih. Jelas ya? Heeh. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, ini mungkin contoh nih, ini real life. Semoga teman-teman bisa sedikit lebih relate lagi dengan teori si brand tadi itu gitu kan. Jadi di brand itu kita punya yang namanya brand key, teman-teman. Nah, brand key itu sendiri adalah sebetulnya seperti kitab suci lah buat kita gitu. Jadi kitab suci di mana kita bisa melihat. Halo Mas Andi, sorry Ya, banget nih Mas, kayaknya suaraku mental-mental deh Mas. enggak Mas, di kita di jelas kok. di akunya sih yang mental-mental Mas. Balik. Bentar ya, coba aku cek koneksi bentar. Oke, never mind. Oke. Nah, jadi harapannya adalah, sorry teman-teman, kalau bisa jangan di screen capture dan jangan di-share kemana-mana, tapi buat di sini aja. Ini eksklusif lah buat teman-teman semua di sini. Nah, ini contoh nih, kayak misalkan Gojek sendiri itu punya yang namanya brand key. Nah, brand key ini tadi yang saya bilang adalah kitab sucinya kita ya. Jadi Ya. ini adalah sesuatu yang kita reference setiap saat kita mau buat sesuatu atau setiap saat kita mau buat komunikasi atau aktiviti apapun gitu kan. Tadi yang saya bilang kan sebenarnya purpose dari si Gojek itu sendiri apa sih? Purpose Gojek itu adalah hack to progress gitu. Jadi hack to progress ini adalah sesuatu yang kita bawa terus, makanya turunannya atau ekspresinya itu akhirnya muncullah si pasti ada jalan kan gitu. Jadi mau ngapain aja itu sebenarnya lu bisa improve, lu bisa progress. Nah, pasti ada jalan. Yang bisa dibaca juga gitu kan. Jadi secara value ini tadi yang saya bilang kita tuh percaya speed, inovasi sama social impact. Secara personalities kita bilang bahwa kita itu resourceful, practical, witty, optimistic gitu. Secara benefit kita percaya bahwa ada dua, ada emotional sama functional, di mana emotional kita ngerasa bahwa Gojek itu membuat saya merasa enabled gitu kan, membuat saya lebih merasa enabled. Dan secara functional kita bilang bahwa get things done with ease and efficiency gitu. Jadi kita efisien. Kenapa ease and efficiency? Karena nyambung lagi sama values kita di atas yang kita bilang bahwa kita tuh percaya akan speed gitu kan. Nah, ini bisa dibaca aja teman-teman, tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, ini penting banget, sangat-sangat penting karena ini yang bakal jadi anchor nih ketika kita buat sesuatu, apakah ini menjawab purpose-nya kita, apakah ini akan membantu purpose-nya kita menuju sana gitu loh. Makanya kayak gitu. Nah, ini prakteknya biasanya kalau di brand itu kita punya brand key untuk masing-masing service gitu. Kalau di Gojek kan sekarang servisnya itu sendiri ada 22 yang aktif.
gitu kan. Makanya untuk core services kayak misalkan transport, untuk food, untuk pay kita udah bikin, kita udah develop dan ini udah finalize gitu. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, ini contoh yang lain ya, kayak misalkan GoFood mungkin yang paling erat nih sekarang sama kita-kita itu kan. GoFood itu di tengah atau essence dari brandnya mereka itu adalah joy, jadi membawa kebahagiaan. Makanya campaign-nya kalau ada yang bisa recall sekarang tuh namanya adalah lebih happy gitu kan. Jadi gambarannya adalah ketika kita memesan makanan, ketika makanannya datang dan akhirnya kita makan, itu tuh membawa kita kebahagiaan gitu. Kayak Mas Andi kan hobinya kan pesan makan di mana, terus makan direkam gitu ya Mas, biasa gitu. Iya. Gitu. Nah, ini kurang lebih gambaran soal brand key gitu. Jadi intinya dalam brand, dan saya pun juga kan baru ya di sini, dalam artian baru mendalami soal brand. Ternyata banyak banget terma, banyak banget atribut yang brand itu gunakan gitu. Kalau kita ngomongnya emang divisi brand, spesifik brand doang gitu. Kayak ini ada brand key, terus ada yang namanya brand vision mission, terus ada yang namanya brand wagon, macam-macam banget sebenarnya gitu. Nah, ini ada satu tools lagi nih teman-teman yang nggak kalah pentingnya. Ini namanya consumer profiling and brand positioning. Jadi ketika kita lihat kayak, ini kita udah punya ininya loh, kita udah punya brand key-nya gitu. Nah, secara brand key ini sebenarnya kita tuh as a brand tuh paling appealing tuh ke segmen apa sih gitu kan? Pertanyaannya kayak gitu kan. Atau malah kita udah tahu bahwa ini produk kita ya, kita ngomong brand, produk kita itu paling appealing tuh sama anak muda, sama anak milenial. Makanya kita bikin brand key-nya kayak gini. Either way sebenarnya itu terserah kita sih, kita mau bikinnya kayak gimana. Tapi mungkin aku bisa sharing sedikit soal ini sih, consumer profiling. Jadi baik banget bisnis-bisnis, banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang ketika ditanya sebenarnya target audience lu itu tuh siapa sih gitu, banyak yang nggak bisa jawab gitu kan. Jadi kayak misalkan tetangga kita nih, maksudnya kompetitor kita gitu, pernah kita diskusi bareng waktu kita bilang kayak target audience kalian tuh siapa sih? Mereka menjawab dengan semuanya gitu. Jadi meskipun jawabannya lumayan ambigu atau mereka nggak mau kasih tahu ke kita, tapi memang targetnya itu seperti itu, audiensnya mereka. Kayak misalkan waktu itu pas kita kerja di PayPro nih Mas Andi gitu kan, ketika kita bikin consumer targeting, kita bilang kan sebenarnya siapa sih yang paling cocok menjadi targetnya PayPro waktu itu kan. Kita bilang macam-macam kan asumsinya kan, ada anak muda millennials gitu kan, ada anak spesifik student waktu itu, terus kita bilang unbanked market, jadi justru malah orang-orang yang di luar Jakarta gitu. Nah, tapi ada disconnect waktu itu kan, ketika kita bilang kita mau targetnya unbanked market, kenapa brand kita pada waktu itu ngomonginnya lebih kayak millennials, jadi ini disconnect nih Mas di sini. Gitu. Nah, itu mungkin pentingnya consumer profiling sama brand positioning gitu. Kayak misalkan case-nya ini case-nya Bali ya gitu ya. Jadi waktu itu pertama kali landing di Bali 3 tahun yang lalu, CMO saya nanya, dia bilang, target audiens kamu siapa Lang? Dia bilang gitu kan. Dan saya on top of my head, aku bilang kayak gini, kayaknya turis deh Pak gitu. Kayaknya turis deh gitu. Jadi secara logik saya bilang kayaknya emang market besar di Bali turis, karena Bali identik sama turis market gitu kan. Ya. Ternyata ketika kita melakukan riset waktu itu, dan itu secara kuantitatif dan kualitatif, kita menemukan dan back end data juga mensupport hal yang sama gitu kan, bahwa audiens kita itu mayoritas itu adalah perempuan gitu. Nah, yang kita deep dive itu adalah si gendernya. Jadi misalkan perempuan, ada perempuan white collars atau personanya. Jadi perempuan yang white collars, ada yang housewife, ada yang millennials gitu. Jadi sangat-sangat mengerucut gitu, karena makin ke sini the better targeting adalah the ones that are better in its personas gitu kan. Kenapa? Karena itu ujung-ujungnya akan mendatangkan komunikasi atau treatment yang jauh lebih relevan gitu. Nah, ini contoh aja nih teman-teman. Jadi biasanya kita kalau melakukan consumer profiling itu kita benar-benar bisa mengetahui mereka itu, bahkan kadang-kadang kita namain juga nih kayak gini, kita namain mereka, terus motivasi mereka hidup itu apa, use cases yang mereka gunakan dalam aplikasi atau dalam seharian mereka itu apa, terus apa yang yang mereka pedulikan lebih dari diri mereka sih. Waduh, macam-macam banget sebenarnya. Ini jawabannya sebenarnya Mas Dito sih di sini kalau misalkan mau jawab ini. Nanti kita ngobrol ya Mas Dito ya. Oke. Siap, lanjut Mas. nih. Wih, mantap Mas Dito. Nah, brand activation. Nah, sekarang pertanyaan ini sebenarnya agak
bukan misleading ya, tapi mungkin justru malah saya jawabnya akan sangat-sangat simpel gitu. Tadi kita udah ngomongin marketing, kita udah ngomongin brand, kita udah ngomongin tools-tools ya. Jadi brand activation itu apa? Nah, brand activation itu sebenarnya adalah apa ya? Adalah caranya gitu. Jadi the house. Kalau tadi kan the what, terus the why gitu. Karena brand activation ini the house. Sebenarnya brand activation sendiri itu essentially adalah aktivasi gitu. Jadi cara mengaktifasi brand gitu. Jadi kita udah punya idenya lah, kita udah punya contoh ya kalau kasusnya Gojek ya, kita udah punya brand key bilang bahwa kita mau hack to progress. Terus kita punya expression namanya pasti ada jalan. Terus kita pengen engage sama orang-orang yang emang hobi nih, doyan nih ngakal-ngakalin situasi gitu. Kalau ingat iklannya Gojek yang dinarasi sama Najwa, nah itu adalah brand activation part-nya gitu. Jadi kita bilang bahwa ini cara kita mengactivate ideas-nya, brand-nya dan lain-lain itu kita melalui campaign cendekiawan waktu itu. Nah, jadi ini ya teman-teman, brand activation sebenarnya esensinya adalah mengaktifasi brand. Mungkin beberapa campaign yang aku bisa sharing di sini adalah kalau misalkan ada yang recall J3K campaign. J3K campaign itu adalah campaign hygiene, ya itu sebenarnya adalah respons terhadap COVID situation sekarang. Jadi itu adalah mungkin bisa dibilang ya salah satu campaign Gojek yang paling cepat di roll out ya tuh Mas. Jadi COVID terjadi akhir Maret, itu campaign roll out awal April gitu. Jadi kayak lumayan learning yang luar biasa waktu itu. Kebetulan kita salah satu komitenya juga di situ kan. Nah itu adalah brand activation part-nya gitu. Terus beberapa campaign selain itu, kemarin kita sempat bikin anniversary campaign. Jadi anniversary campaign sendiri ini quite masif. Kenapa? Karena ini adalah 10 tahun Gojek, tahun 2020. Terus itu campaign besar. Nah, brand activation part-nya itu adalah UGC. Jadi UGC itu adalah user generated content, teman-teman. Di mana Gojek akhirnya yang kita lakuin adalah kita nge-build satu platform di mana user-user itu bisa sharing nih story-story mereka selama 10 tahun terakhir bersama Gojek gitu. Intinya story yang paling bagus yang kita kurasikan di situ tuh bakal dapat hadiah lah kayak gitu. Platform itu adalah aplikasi Gojeknya sendiri. Platformnya pada waktu itu kita pakai sosial media sih, Mas. Oke. Gitu di sosial media. Jadi kita kurasi menggunakan sosial media. Tapi ini bocoran sedikit sih, dalam kurang lebih 1 bulan dari sekarang kita akan ada actual platform yang web based gitu untuk melakukan hal yang serupa. Gitu. Nah, itu brand activation part-nya. Gitu. Nah, aku share beberapa ini nih case tadi juga, ngelihat waktunya sisa 15 menit, kayaknya pas untuk aku share satu aja. Jadi ini adalah salah satu campaign dari Carlsberg gitu kan. Jadi kalau kita bayangin ya, kalau misalkan kita adalah yang kerja di Carlsberg gitu, marketing gitu atau sales. Sales kan tujuannya transactional driven kan. Pokoknya gimana caranya yang saya buat itu bisa mendatangkan sales. Marketing itu tujuannya adalah tadi delivering value. Gimana caranya orang-orang tahu bahwa Carlsberg itu Carlsberg beer nih ya, ceritanya Carlsberg itu adalah bir yang paling bagus. Jadi kita dapat preferensi yang nomor 1 misalkan. Brand tujuannya adalah gimana cara kita delivering values-nya Carlsberg. Nah, salah satu values-nya Carlsberg adalah pertemanan gitu. Jadi mereka percaya bahwa pertemanan itu nggak lengkap kalau nggak sambil ngebir. Jadi ceritanya kayak gitu. Nah, ini aku play videonya. Jadi ini dia punya satu konsep yang bilangnya adalah coba dong lu tes temen-temen sahabat lu tuh beneran sahabat lo atau bukan sih gitu. Ini maaf ya kalau video yang ada, dan apakah videonya ada suaranya atau tidak, kita lihat dulu ya, bentar ya Mas ya. Kayaknya harus ada suaranya nih. Mestinya langsung masuk sih kalau ada suaranya, Mas. Langsung ya? Langsung. Oke. Kita coba dulu ya. Nggak keluar suaranya. Mas Elang, suaranya keluar nggak di Mas Elang? Sebentar. Di aku keluar sih Mas. Di situ nggak keluar ya? Iya, biasanya langsung kok. Biasanya langsung ya? Nggak apa-apa ya, kan ada subtitle-nya nih. Iya. Jadi ini aja ya. Ya. Waduh, ngadat. Sebentar.
Dikerjain ceritanya nih Mas ya. Iya. Nah, jadi moralnya adalah kalau ketika kita nonton itu adalah iya ternyata Carlsberg itu adalah sebuah brand yang sangat-sangat peduli sama friendship gitu kan. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi nih objektifnya itu apakah ini it's a very brand campaign kan. Kenapa? Karena salah satu yang key differentiating factors ya ketika kita bicara brand marketing dan sales adalah mereka masing-masing sebenarnya punya KPI untuk transaction, untuk sales dong. Wajar lah kita mau ngeluarin duit itu campaign kayak gini nggak murah, pasti itu bikin setup kayak gitu kan mahal semuanya. Tapi bedanya adalah when the transaction starts coming in gitu. Maksudnya gini, brand itu sistemnya adalah investasi jangka panjang, teman-teman. Jadi ketika kita buat iklan ini, kita nggak bisa berharap bahwa transaksi akan spike di hari di mana kita launch iklan ini. Nggak bisa gitu. Tapi kita ngelihatnya nanti gitu, ketika brand ini diukur gitu kan sesuai tadi ini dengan inisiatif iklan ini apakah membantu terhadap top of mind-nya Carlsberg dibandingin sama Heineken misalkan. Kayak gitu-gitu. Nah, whereas kalau misalkan sales mungkin beda cerita, mungkin tipe-tipe inisiatif sales yang kayak buy to get one, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu sales. Jadi sebenarnya 1, 2, 3 ya berarti ya, sales, marketing, brand, tiga divisi yang kerjanya sangat erat, objektifnya mirip-mirip, tapi cara mereka melakukan dan cara mereka menuai hasil itu beda-beda semua. Gitu sih. Sebenarnya aku ada 2 campaign lagi. Cuman ngelihat waktu kayaknya kita cuma sisa sekitar 15 menit lagi ya Mas Andi ya. Gitu mungkin bisa jump ke question and answer maybe. Oke ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Elang. Ini menurut saya sih insightful banget Mas penjelasannya, dan mudah-mudahan teman-teman di sini juga yang hadir merasakan hal yang sama. Buat saya jadi belajar banyak sih Mas di sore hari ini. Dan kebetulan ini sudah ada pertanyaan dari Mas Adi, tapi sebelumnya mungkin saya mau ada sedikit pertanyaan dulu Mas Elang. Kalau menurut Mas Elang nih Mas, if we go lower Mas, sudah ada teman-teman yang mungkin UMKM yang mungkin sekarang ini karena pandemi haruskan shifting to build a new product misalkan untuk UMKM. Let's say as simple as gue lagi pengen jualan makanan nih sekarang, ternyata gue bikin somai lumayan enak nih. Terus Mas Elang nih strategi apa sih Mas supaya gue bisa promosiin brand somai gue ini? Apakah langsung main ads kah di sosial media atau gimana sarannya Mas Elang untuk pertama kali langkah stepnya tuh apa Mas untuk marketingnya? Kalau buat bisnis kecil nih Mas ya, atau bukan bisnis kecil tapi bisnis yang baru memulai dan sifatnya itu adalah misalkan nature-nya di sini adalah makanan. Menurutku nomor 1 stepnya adalah coba aja dulu gitu. Karena satu kalau kita nggak nyoba kita nggak akan tahu resultnya seperti apa kan. Nah ini case-nya itu sering banget bahkan di satu industri yang sama, what works for us doesn't mean work for our competitors gitu. Yang berhasil di Grab belum tentu berhasil di Gojek dengan media yang sama gitu, dengan komunikasi mirip-mirip gitu. Makanya ketika kita bicara kayak launching of a new business gitu kan, sebenarnya harusnya ya ini secara teori ya gitu, secara teori ya harusnya yang kita fokuskan utama adalah awareness side-nya dulu Mas. Jadi kan logiknya adalah orang tahu dulu kan, aware nih mereka. Baru mereka orang kepikiran, kayaknya somai Mas Andi lumayan enak nih. Terakhir baru mereka beli nih Mas. Gitu. Jadi a common mistake yang biasa entrepreneurs lakukan adalah mereka langsung pengen ke lompat nih Mas. Jadi mereka langsung pengen ke transaksi. Bisa sebenarnya. Bisa aja sebenarnya langsung jualan, tapi kita nggak investing enough effort dalam hal brand side-nya kan gitu. Jadi bisa aja brand tersebut hilang dalam waktu dekat karena mereka habis beli, mereka nggak ngerasa brand ini related sama mereka gitu kan. Meskipun kategorinya makanan dan somai gitu loh Mas gitu. Jadi kalau misalkan tip pertama yang aku saranin adalah coba dulu gitu. Kedua adalah sekarang kan kita hidup dalam era digital nih Mas. Gitu kan. Dan siapapun bisa melakukan ads menggunakan handphone mereka sendiri. Yang penting punya waktu bikin Instagram, bikin Facebook, mereka bikin ads gitu. Nah, ads ini banyak banget Mas. Ini modulnya bisa 2,5 jam sendiri nih, tapi mungkin saranku yang paling pertama bisa dilakuin adalah pakai Instagram dulu. Gitu. Pakai Instagram dulu itu kenapa pakai Instagram dulu? Karena di situ kita bisa build perception-nya gitu. Kita bisa build perception orang bilang bahwa ini somai ini enak, padahal belum tentu enak loh Mas. Ibaratnya gitu ya, padahal belum tentu enak nih gitu. Nah,
itu kita nggak bisa kita lakuin di e-commerce gitu. Nah, ketiga tadi tipsnya adalah ya kita harus present di e-commerce-nya, Tokopedia, Bukalapak, semua itu distribusinya harus aman di situ. Gitu sih. Oke. Saya setuju banget yang kalimat pertamanya, Mas. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Kalau nggak gitu nggak bakal jalan sebenarnya, Mas ya. Iya. Oke, saya coba bacain dari teman-teman yang hadir nih, Mas. Ada dari Mas Adi. Selamat sore, Mas Adi. Ada saran nggak, Mas Erlangga, kalau mau merubah brand perception dari misalkan awalnya mereka launching as a brand yang low class, terus and then they are transferring atau shifting to a high end gitu. Ini Mas Adi ini menanyakan pertanyaan yang sebenarnya dia juga tahu jawabannya apa, Mas. Karena dia expertnya gitu. Justru saya berguru sama Mas Adi ya. Saya rasa dia ngetes Mas Elang kayaknya. Iya, yang kayak gini-gini nih emang gocekan maut gini nih mengerikan nih. Ini pendapat ya. Ya. Saya benar-benar mau nanya kok ini karena ini buat pengetahuan. Mas Adi, ini pendapat saya aja Mas ya. Pendapat saya nih soal shift of perception gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara low class atau low end atau high end gitu kan, ini balik lagi terhadap si misi dari bisnis tersebut kan, atau misi dari brand tersebut gitu. Jadi ketika kita mau melakukan shifting gitu, kayak misalkan ada beberapa case brand-brand yang bilang bahwa dari mass market mereka akhirnya shift ke niche market gitu kan. Nah itu pasti banyak studinya kan yang dilakukan di situ. Salah satunya adalah apakah market tersebut itu cukup potensial atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan saran-saranku nih Mas ya, kalau kita mau merubah brand perception ya sebelum kita rubah, karena kan kadang-kadang berubah itu banyak unsur subjektifnya kan, gitu, banyak unsur subjektif karena kita tidak merasa bahwa brand kita ini harusnya posisinya ada di sini, harusnya itu ada di lebih premium nih gitu, tapi kenapa kita jualannya di pasar padahal kita harusnya jualannya di mall misalkan kayak gitu. Nah saranku nomor 1 adalah gimana kalau kita lihat ini dari perspektif yang sedikit lebih objektif gitu. Jadi kita lihat dulu marketnya, terus kita bikin simulasi apakah kalau kita shifting dari low end ke premium atau sebaliknya itu akan mendatangkan revenue stream yang lebih besar atau tidak. Dari situ sih Mas kalau gue ngelihatnya. Gitu. Oke. Mas Adi pasti ada sambungan pertanyaan nih. Jadi ayo Mas kita diskusi Mas. Ya enggak, maksudnya memang kan kadang kan ada aja namanya sebuah brand yang tadinya dia di target marketnya ya, di market lah, dia dikenal sebagai lower end brand, tapi dia pengen shift ke sebagai pengen di-consider sebagai high end brand. Nah, itu kan memang bukan pekerjaan yang gampang gitu loh. Ya, seperti Mas Elang juga udah sebutin, memang perlu effort dan yang baik lagi ke objektif dari si brand itu sendiri sih gitu loh. Jadi ya possible kalau menurut saya dan mungkin menurut Mas Elang juga possible, tapi ya itu memang baik lagi di effortnya dari brand itu sendiri karena kan pasti akan perlu banyak istilahnya unsur-unsur yang membantu untuk shifting itu sendiri gitu. Nah, ya sebenarnya karena gini, mungkin kalau kita lihat dulu awalnya Gojek keluar itu kan dia targetnya kan mungkin bukan sebagai yang untuk high end class. Right. Dan dia hanya ingin membantu orang-orang yang pengen praktis karena kalau gue nggak salah ingat, Gojek itu awalnya adalah sebagai Gojek online yang kita bisa order. Waktu itu ordernya pun bukan lewat apps, masih lewat telepon, call center ya Mas? Telepon, ya. Cuman ya istilahnya kita mendapatkan layanan ojek, tapi dengan mudah kita telepon. Iya, betul. Tapi kan along the way, setelah berapa tahun, mereka tuh berhasil tuh shifting dan sekarang siapa yang nggak kenal Gojek gitu loh. Apa namanya? Mungkin dari kelas yang paling bawah sekalipun sampai yang kelas atas pun udah menggunakan brand ini sendiri gitu, brand Gojek. Nah, itu kan mungkin kita juga pengen tahu gitu, pengen learning juga gimana sih Gojek bisa merubah persepsi yang tadi mungkin tadinya orang high class nggak kepikiran untuk menggunakan ojek online. Nah, sekarang tapi mereka udah nggak ada masalah tuh. Betul. Karena kan juga mungkin sekarang ekosistemnya juga udah diperluas kan. Betul. Ojek pelayanannya nggak cuman ojek online, tapi udah mulai memperluas ekosistemnya dengan pengiriman barang sampai even GoFood, dan dulunya tadi
yang udah dihilangkan kan kayak Go Massage segala macam itu sebenarnya useful gitu loh. Itu yang pengen kita tahu sih gitu. Boleh. Mungkin Mas Elang di Gojeknya belum lama gitu, cuman paling nggak pasti udah ya kayak tadi yang knowledge yang udah di-share itu bisa juga buat learning buat kita juga. Mungkin aku share 2 hal nih Mas Adi nih. Jadi yang pertama adalah soal shifting kan, jadi business shift gitu kan. Kedua adalah soal target audience. Jadi yang pertama soal business shift. Jadi yang dilakukan Gojek itu sebenarnya tidak, kalau yang well known ya, adalah upstream atau downstream gitu. Kayak misalnya, maksudnya contohnya apa? Contohnya kayak Toyota. Toyota itu kan mass market, terus dia ngeliat ada market premium, dia bikin Lexus kan gitu. Atau Honda, dia lihat ada market premium, bikin Acura gitu. Untuk nge-cater terhadap target audience yang jauh lebih niche gitu. Nah, kalau Gojek itu tidak. Jadi yang kita lakukan adalah kita scale up kan gitu. Jadi kita mulai benar kata Mas Adi tadi, kita mulai 10 tahun yang lalu pakai call center, fokus cuma untuk transportasi two wheels waktu itu sama untuk antar barang, gosen waktu itu kan. Dan lalu memang pipeline-nya itu sudah ada dari 10 tahun yang lalu nih Mas Adi. Kita bilang bahwa kita itu tidak akan stop hanya untuk transportasi doang. Kita nggak mau jadi Uber waktu itu, karena Uber adalah salah satu ini kita piggybacking banget kan kita sama Uber. Kita nggak mau jadi Uber karena kita ngelihat 260 juta penduduk di Indonesia itu kebutuhannya itu macam-macam banget, dari transportasi, makanan, pinjaman uang, sampai pijet dan lain-lain lah gitu. Akhirnya muncullah tema yang namanya super app gitu. Jadi yang what we did adalah kita nggak upstream, kita nggak downstream, tapi kita creating new kategori waktu itu Mas. Jadi kita bikin kategori baru yang namanya adalah super app. Nah super app ini sendiri apa? Super app ini intinya adalah satu aplikasi untuk berbagai transaksi. Intinya sebenarnya cuma itu. Jadi di mana nantinya mimpi Gojek, karena yang tadi kan sempat aku share di brand key-nya itu, mimpinya kita adalah suatu saat kita jadi operating system-nya Indonesia. Gitu, baik itu dari perspektif user atau dari perspektif perusahaan atau apapun itu gitu. Makanya kalau misalkan dilihat kan sekarang secara business acquisition, baik banget yang kita udah mulai akuisisi kayak Moka. Oke, kita mulai menguasai UMKM secara dari perspektif pembayaran dan lain-lain itu melalui teman-teman kita di Moka, POS gitu-gitulah ya. Terus kita udah mulai akuisisi juga out-of-home vendors yang kayak gitu. Jadi intinya Gojek itu sendiri bakal jadi so-called super app technology company ke depannya, yaitu on upstream, downstream atau shift in business focus gitu kan. Semoga ada hikmahnya di situ. Nah, kedua soal personifikasi nih Mas. Soal segmentasi. Jadi uniknya dari Gojek ya sama aplikasi-aplikasi daring lainnya gitu kan. Kita juga benar yang kata Mas Adi tadi bilang gitu. Sebenarnya secara target audience kita tidak bisa men-specify low, mid, atau high segment gitu. Jadi kita kalau misalkan Mas Dito kan bahasa dulu kan SIS gitu. SIS-nya ABC gitu. Terus umurnya berapa, penghasilannya berapa dari SIS gitu. Nah, Gojek itu nggak bisa tuh Mas kayak gitu karena mengaplikasi ini nature-nya desain untuk semuanya. Jadi kita udah mulai shifting nih. Yang interesting adalah kita mulai shifting dari yang namanya SIS itu. Nah, kita sekarang lebih banyak pakai yang berdasarkan spektrum warna nih, jadi functionality versus emotional gitu. Nah ini warna-warnanya ada apa? Warna kuning, merah, biru, hijau gitu kan. Kayak misalkan merah itu lebih ke arah yang pokoknya saya mau melakukan banyak hal supaya saya lebih produktif. Terus kuning itu pokoknya saya mau ngelakuin sedikit hal aja gitu. Jadi yang banyak tasknya itu jadi sedikit karena Gojek. Nah role Gojek itu untuk mensupport dua spektrum yang berbeda ini gitu. Nah, kalau ditanya bullseye, kenapa iklan-iklan Gojek sekarang lebih banyak yang humoris, lebih banyak yang kayaknya appeal-nya sama anak-anak, ya yang receh-receh gitu, itu alasannya karena kita lebih men-shift target kita ke yang warna kuning gitu, karena kita ngeklaim kita punya riset bahwa orang Indonesia itu growing population-nya itu ada di persona yang warna kuning gitu sih Mas Adi, kurang lebih kalau bisa sharing sedikit soal targeting kita. Oke, thank you Mas Elang. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Makasih juga Mas Adi. Dari Mas Dito nih, Mas Elang, untuk KPI brand seperti top of mind itu biasanya diukur berapa kali Mas? Apakah ada periode-periode tertentu? Apakah misalnya per bulan atau hanya per tiap campaign? Mungkin bisa Oke. Kalau secara top of mind sendiri itu kita ukurnya tiap bulan sih, Mas Dito.
kita ukurnya tiap bulan, terus apa lagi nih? Apakah ada periode tertentu misalnya per bulan? Enggak, kita ukurnya per bulan sih di Gojek sih. Jadi kita kalau bisa per hari malah per hari kita ukur Mas, tapi sayangnya kan belum bisa. Jadi kita ukurnya per bulan sekarang. Oke. Itu juga sama nih pura-pura nanya. Oke, ya. Biar dapat GoPay kayaknya. Dari Mas Hira nih, buat benchmarking Mas Elang. Makasih. Iya. Dari Mas Hira bertanya nih, Mas Elang, brand activation kan cukup erat kaitannya dengan on-ground activation dan lain-lain. Tapi pada saat pandemi gini, opsi apa sih yang paling efektif dan efisien yang bisa diambil di masa serba selain advertisement ya? Mungkin selain advertisement dan selain webinar juga kali ya. Soalnya udah menjamur banget nih. Betul. Kalau untuk brand activation sendiri, sejujurnya ya Mas ya, kemarin ini juga jadi challenge besar banget sih, karena kan kita masuknya pas lagi pandemi kan. Kait eratannya dengan offline, iya setuju sih sebenarnya. Tapi with or without pandemi, sebenarnya kita juga udah mulai shifting kan dari offline activation gitu. Dan activation itu sendiri termanya memang mungkin in the past 10 years udah terlalu mengerucut terhadap offline. That's why kita mulai shifting gitu. Mungkin beberapa ide yang tadi sempat aku share juga, mungkin aku bisa share lebih banyak lagi adalah UGC, jadi user generated content gitu kan. Jadi user generated content itu sendiri terlahirkan karena misi kita gitu. Misi kita adalah tadi kan hacking life to progress gitu. Nah, tugasnya kita marketing dan brand adalah kita ngotak-ngatik nih hacking life hacking life gitu kan, atau menjadi seorang MacGyver itu bisa kita lucu-lucuin apa lagi sih gitu. Nah, ketika kita menanya pertanyaan itu, kita mentok, kita bilang bahwa daripada kita yang memberikan asumsi, kita buat riset lah panjang lebar, kenapa nggak kita tanya aja langsung sama audiens kita? Karena orang Indonesia, nah ini ada risetnya yang gini nih, orang Indonesia ternyata ya Mas ya, itu sangat-sangat senang mendengar cerita soal orang lain Mas. Pecah kan, jadi terbukti followersnya Lambe Turah itu sekarang tinggi banget ya Mas, gosip lah, entertainment semua gitu. Jadi insight yang kita dapat dari situ adalah orang Indonesia selain selebriti ya, mereka itu senang mendengarkan cerita atau ngebaca cerita inspirasional dari orang lain. Gitu kan. Nah, ketika kita mendapatkan insight itu, kita bilang bahwa wah ini kayaknya ada kesempatan buat kita bikin sesuatu nih di situ gitu kan. Jadi memanfaatkan cerita ini semua terus kita kumpulin di satu tempat. Nah, challenge-nya adalah how. Gimana caranya gitu kan? Gimana caranya? Nah, ini sharing quarterly plan kita sih sebenarnya. Semoga nggak ada yang dari Grab nih di sini. Kalau ada ya mohon maaf nih. Nah, ini adalah salah satu dari brand activation initiative yang kita buat itu sih creating that UGC platform gitu. Jadi UGC platform itu nanti akan kita build, kita taruh di web kita, siapapun bisa cerita di situ. Jadi bayangannya nanti bakal jadi kayak Kaskus gitu sih Mas. Jadi ada cerita top 5 cerita hari ini soal cara ngehack hidup selama musim hujan supaya nggak terlalu boring gitu. Nanti ada orang jelasin, saya selama musim hujan saya sering di rumah pesen GoFood berapa kali dalam sehari. Habis itu saya sering nitip juga buat beliin rokok. Misalkan contoh kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang mungkin kita sebagai user juga nggak terlalu mikirin gitu. Tapi ternyata kenapa kita yakin Mas sama ide ini Mas? Karena back end data kita ada ya, ternyata ini ada ya Mas ya, user yang pakai Gojek itu dalam 1 minggu tuh bisa 100 kali Mas. Ada Mas ternyata. 1 minggu 100 kali? 1 minggu 100 kali Mas. Gitu. Pernah Gojek juga nih. Gojek Go Ride-nya? Enggak. Ini serius Mas. Ada Go Ride, ada GoFood, ada macam-macam. Meskipun ada beberapa data ini pas kita, ini GoFood-nya kok bisa sampai 5 kali sehari, 6 kali, emang dia makan berapa kali? Ternyata dia OB, misalkan contoh kayak gitu. Ada aja sebenarnya segmen market, audiens yang kayak gitu tuh ada. Nah, ini tujuan kita adalah kita pengen ngerangkul nih semua. Nah, baik lagi ke pertanyaannya Mas Hira tadi adalah di masa pandemi ini opsi apa yang paling efektif dan efisien yang bisa diambil di masa serba online sekarang ini selain advertisement? Banyak banget sih Mas sebenarnya gitu. Itu tadi UGC adalah salah satu contoh. Namanya aku baru ini juga sih Mas, baru ngedengerin satu podcastnya dari Gary Vaynerchuk, kalau ada yang tahu sih, ini VaynerMedia. Jadi sekarang aku jadi ngerti nih tujuan dari diciptakannya SSS Talks ini Mas. Apa tuh? Bukan SSS Talks lah, tapi podcast gitu kan, yang menyelenggarakan itu adalah adalah si agensinya itu gitu. Alasannya apa selain sharing ya tentunya. Kalau menurut Gary Vaynerchuk, dia bilang bahwa ini adalah sebuah bentuk aktivasi yang luar biasa brilian. Dia bilang, kenapa? Karena
imagine nggak sih kayak misalkan daripada kita kirim-kirimin email nih, salesnya, AE-nya kan, let's do business gitu kan, we do PR work for bla 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 gini, this is our rate card bla bla bla. And instead of doing that gitu kan, kenapa nggak kita bikin aja podcast, kita bikin aja webinar, terus siapapun yang target decision maker-nya, CFO-nya, CMO-nya kita undang ke talks itu, tapi kita nggak ngomongin bisnis sama sekali gitu. Jadi instead of kita writing emails kayak hey let's do business gitu kan, kenapa kita write emails yang kayak hey, we're from SSS Communications, we're intrigued by your leadership, bla bla bla, we're inspired by what you do gitu. Would you be mau nggak kalau misalkan kita sharing-sharing sedikit soal topiknya leadership, soal apa gitu. Nah itu akan memberikan value lebih. Balik lagi kan, it's about branding your agency kan sebenarnya kan. Nah when you host the podcast, it's like you're hosting the party kan mas, bener nggak sih? Ya lu yang nge-host partinya, dan you will be remembered nih sebagai oh ini gue inget nih si SSS Talks pernah waktu itu gue diundang sama mereka. Terus mereka mikir kayak iya juga ya, sini tim PR gue sebenarnya kerjanya nggak pada bagus-bagus amat. Maybe I should sub to them. So investing in something that is long term, you know, kayak during this pandemic times gitu, could be something wise juga sekarang. So very very interesting concept. Jadi emang setelah Triple S Talk dengan Mas Elang ini akan ada follow up email nanti dari tim saya ke Mas Elang. Oke, Mas ada pertanyaan lagi nih Mas dari Mas Andono, maaf. Dari Mas Andono, boleh di-share nggak buku acuan atau toko atau advertising agency atau panutan yang contribute way or thinking process di branding ini Mas? Kalau buku boleh sih Mas, aku ada listnya. Tadi aku ada satu yang lupa mau aku share. Jadi mungkin lompat ke eksekusi, tapi mana ya tadi ya, sebentar ya. Jadi kita ada satu namanya Deck of Brilliance nih Mas. Gitu. Jadi mungkin ditulis di chatnya Mas. Kita share ya bentar ya. Nah, boleh. Deckofbrilliance.com. Jadi Deck of Brilliance ini keren sih, ini aku jelasin dulu ya. Jadi dia itu sebenarnya adalah tempat di mana kita itu, mungkin Mas Adi ini udah pasti hafal sama Mario nih. Jadi Deck of Brilliance ini kita bisa bilang nih kayak misalkan objektifnya apa? Apakah itu mau misalkan contoh ya, kita mau memberikan dramatisasi terhadap solusi yang kita kasih misalkan gitu. Jadi Gojek kayak wah kita bisa dramatize nih menggunakan cendekiawan gitu. Nah ini kita bisa klik based on objektifnya, itu ada kayak referensi campaign banyak banget sih, super banyak di sini. Jadi ini lucu lah buat ditonton-tontonin nih, saya share sekarang. Deck of Brilliance. Gitu. Nah kalau untuk list buku, jujur nanti aku kasih listnya aja deh, kayak lebih ini daripada ngomongin di sini. Jangan di-share yang Dragon Ball gitu, jangan Mas, beda. Oh itu Mas Dito kalau hobinya Dragon Ball gitu. Jadi Mas Andono itu bisa dicek link yang sudah di-share sama Mas Elang ya. Juga ada pertanyaan nih dari Lerget ya. Mas Elang mau nanya, sama yang sebelah aktivasinya lebih agresif yang mana? Atau harusnya mulai monetas atau gimana? Silahkan. I see. Kalau aktivasinya lebih banyak, lebih agresif mana, udah pasti mereka lebih agresif sih Mas. Jadi bukan cuma aktivasi sih, tapi termasuk sales promotion plan, terus aktivasi di merchants, aktivasi di drivers gitu kan, insentif mereka lebih agresif sekarang. Tapi ada alasannya. Alasannya adalah secara maturity sebenarnya ya, secara maturity Gojek itu believe it or not sekarang ada di tahap yang lebih mature dari Grab. Jadi in other words kita ngomong bahwa kita udah nggak mau burning money lagi gitu, karena every penny counts sekarang gitu. Jadi banyak sekali investasi itu yang larinya akhirnya untuk pengembangan ekosistem atau benar-benar untuk fokus terhadap pencarian cuan lah misalnya kayak gitu. Jadi secara P&L I'm glad to say sebenarnya Gojek itu sekarang udah sangat-sangat positif gitu. Jadi we're happy dengan apa yang kita punya sekarang, dan our guess sekarang adalah mungkin dalam waktu beberapa bulan atau maybe beberapa tahun lagi lah, Grab akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi akan datang waktunya di mana semua promo itu akan ada lagi gitu. Nah di saat itulah kita benar-benar bersaing secara service to service lagi, bukan promo to promo. Jadi kalau ditanya kayak aktivasinya lebih agresif sana, iya memang gitu. Karena satu, secara user kita masih lebih banyak dari mereka, itu a fact gitu kan. Secara merchant kita masih lebih banyak dari mereka, itu fakta juga gitu kan. Dan and so on and so forth gitu. Jadi emang mereka masih ngegenjot di sana gitu. Nah pertanyaannya, the real battle adalah ketika nanti mereka udah kehabisan uang nih gitu, mereka udah nggak bisa bakar uang lagi nih gitu, udah nggak ada promo dan lain-lain, orang akan shift yang kemana?
Gitu. Orang akan milih apa? Nah, aku mungkin kasih pertanyaan ke diri aku sendiri, Mas. Terakhir nih, Mas. Ya. Jadi ini food for thought buat teman-teman di sini. Diferensiasi. Iya kan? Topiknya diferensiasi. Diferensiasi. Brand itu kan fokusnya ke arah sana kan. Diferensiasi sama distinctiveness. Benar nggak? Nah, ketika waktu itu aku pernah ditanya sama anak UB, Universitas Brawijaya, Mas. Dia bilang gini, Mas, diferensiasinya Gojek sama Grab itu apa sih? Bingung jawabnya, Mas. Bingung, serius. Kenapa? Karena produk kita 11-12. Yeah. Promosi dia lebih bagus, harga lebih bagus mereka gitu. Terus apa gitu kan? Nah, setelah beberapa thought dan setelah berapa kali akhirnya kita memfinalisasi brand key itu, ada satu yang Grab. Maaf ya kalau ada yang anak Grab atau saudaranya atau bapak ibu nggak ngerti lah, sorry gitu. Tapi apa yang mereka nggak punya, yang kita punya dan mereka sampai kapanpun nggak bisa. Produk lokal. Produk lokal, Mas. Ya. Kita asli Indonesia, Mas. Jadi at the end of the day, kalau misalkan kita harus milih nih ya, produk asli Indonesia atau produk luar, kita mau pilih yang mana? Kalau saya sih produk Indonesia, kalau kualitasnya sama. Gitu. Ya. Bener kan? Nah, itu doang yang kelihatannya bakal kita dorong terus messaging-nya nanti ke depan. Itu sih. Ya. Kalau boleh sharing, Mas, saya dulu pernah, Mas, ini hanya sharing aja ya. Saya dulu pernah, udah few years back lah, saya pernah di interview dulu, Mas, wawancara kerja. Untuk di Grab waktu itu, hijau. Kebetulan saya waktu itu langsung ketemu sama usernya dari orang Malaysia, udah sama one of the directors lah. Terus dia nanya, kalau lo kerja di sini, what is your strategy untuk menghadapi strateginya Gojek yang membawa produk lokal, membawa nama produk lokalnya? Itu udah dari few years back, Mas, dari benar-benar baru mulai bersaing mereka. Terus gue rasa jawaban gue pada saat itu yang bikin gue nggak diterima waktu itu. Jadi gue waktu itu secara gamblang gue menjawab, itu salah satu campaign yang lo nggak bisa lawan. Gue bilang, there's no other campaign that you can use to against that campaign gitu. Produk lokal sampai kapanpun Grab nggak akan bisa nyaingin gitu. The only thing that you can against it ya hanya dengan promo-promo, burning money, ataupun juga dengan marketing activities lainnya, gimmick-gimmick lainnya. Tapi for that kind of gimmick, ya kita kan bisa bikin gimmick juga lah sebenarnya produk lokal ya, walaupun emang itu benar sebenarnya. Dengan moto seperti itu, it's gonna be very tough to challenge gitu loh. Dan betul. Itulah kenapa kayaknya sekarang gue di Triple S bukan di Grab waktu itu. Mas, by the way, ada pertanyaan lanjutan lagi nih Mas dari Lerget nih. Untuk transaksi atau user dengan hijau sebelah lebih besar mana Mas di Indonesia atau Southeast Asia-nya Mas? Transaksi atau user lebih kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia secara jumlah yang tadi saya bilang sih kalau based on our data sebenarnya masih banyakan kita. Kalau di Southeast Asia udah jelas banyakan mereka sih. Pasti, karena kan Gojek ya baru masuk ya. Kita baru masuk ke sana. Oke. Gitu. Oke, menarik banget Mas Elang. Buat teman-teman mungkin masih ada yang mau tanya-tanya lagi, mumpung masih ada Mas Elang. Ini kebetulan Mas Dito di kolom chat nih, dia bikin iklan nih Mas. Tadi saya juga nanya Mas Elang buat pancingan, ternyata Gojek bikin survei top of mind setiap bulan dia. Kalau teman-teman di sini butuh, ya udah saya nggak usah bacain ya Mas Dito ya, jadi saya ngiklan kalau gitu. Oke, kalau teman-teman nggak ada yang bertanya lagi, mungkin Mas Elang ada kalimat penutup Mas? Kalimat penutup ya. Biar kalau teman-teman lebih semangat untuk menjalankan brand activation kah gitu. Mungkin kalau misalkan brand wise nih, I don't think di Indonesia itu terlalu diperhatiin sih Mas. Maksudku gini, biasanya kan yang selalu jadi jagoan itu adalah marketing, ya kan? Yeah. Marketing tuh ujung tombak gitu. Tapi when it comes to brand, it just comes naturally gitu loh. Jadi kayak ya udahlah kita ukur kok kayak positive sentiment, equity dan lain-lain gitu kan. Tapi other than FMCG ya, karena FMCG itu yang kayak benar-benar merhatiin banget kan, kayak mereka punya brand division, punya gitu-gitu. Yeah. Tapi kayaknya masih belum terlalu banyak gitu. Sedangkan in my humble opinion, brand mungkin adalah salah satu one of the most important things sih Mas. That everyone should know. Kan pertanyaan juga lanjutan adalah emang siapa aja sih yang harus brand? Everyone should know about brand. Karena kita adalah ekstensi dari perusahaan kita. Benar nggak? Mas Andi adalah ekstensi dari Triple S. Saya melihat Triple S adalah Mas Andi dan sebaliknya gitu. Yeah. Nah, that's brand kan gitu. Dan lagi kalau mungkin kita kerucutin lagi personal branding. Tadi kita nggak sempat bahas tuh Mas. Yeah. Ya kan? Personal branding sekarang itu super important. Yes. What do you wanna be well known for gitu kan? What are your key strengths? Terus kayak
dan lain-lain. Dan itu bisa dimulai dari sosial media, LinkedIn, Instagram, dan lain-lain. Nah, my suggestion adalah coba deh cari-cari, lihat-lihat, oh ini sosial medianya rapi banget ya, gitu. Terus kalau kita lihat, kayak misalkan kontennya Mas Andi gitu. Mas Andi kayaknya personifikasinya humoris, kayaknya dia tipe-tipe orang yang kita bisa get along with, gitu kan. At the end of the day, oh ternyata Mas Andi punya triple S, kayaknya gue bisa nih kerja sama dia. It will do you wonders gitu loh, si brand itu sendiri. So, my suggestion adalah mungkin bisa dimulai dari kayak tadi itu dulu tuh, lihat-lihat deck of brilliance, lihat-lihat referensi, terus kedua adalah coba lihat-lihat sosial media kita sendiri, kita udah, image kita nih udah sesuai belum dengan apa yang kita mau kan gitu kan. Karena, sorry lompat lagi ke personal branding, itu ada case interesting banget sih. Jadi emang ada satu teman, super high achiever, ex consultant, bla bla bla, tapi apparently dia kena cut off, layoff nih Mas kemarin pas pandemi. Tapi karena personal brandingnya dia rapi gitu, jadi even kayak hiring agency, terus HR perusahaan tuh ngeliat sosial media udah terkesima duluan gitu loh, yang kayak ternyata orang kayak selain dia high achiever, dia juga filantropis, dia sering terbang ke Sumba untuk bikin sekolah lah gitu-gitu Mas gitu. Akhirnya dia cepet banget gitu, dia lay off, langsung kerja lagi, langsung punya project apa, cepet banget gitu. So I think branding is brand is very important sih. Itu aja sih teman-teman. Menarik. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin Mas dari Lerget lagi. Mungkin ini agak out of the topic tapi agak menarik pertanyaannya. Mas Elang, selain untuk payment, akuisisi Bank Jagus, arahnya mau kemana lagi Gojek katanya? Ini OT tapi kayaknya menarik pertanyaannya. Out of topic sih. Tadi ekspektasinya ada yang nanya soal Tokopedia sama Gojek sih, tapi nggak ada, ya udah lah ya. Saya nahan diri sih Mas. Oh gitu ya. Soalnya ngobrolnya sama anak-anak media nih gitu loh. Kalau masih isinya media juga kan. Kalau untuk Bank Jagus sejujurnya aku masih belum tahu sih Mas Lerget gitu kan. Karena kalau logiknya, ini logik aja sih. Logiknya kayaknya sih selain buat payment, tentunya itu adalah untuk, ya pastilah itu adalah untuk memperkuat sistem payment kita gitu kan. Karena memang mereka juga udah terdaftar di OJK dan lain-lain. Tapi selain itu ya tentunya untuk menambah macam-macam sih, nasabah lah, valuasi sih paling penting sih kayaknya sih di situ. Karena kan valuasi itu kan hitung-hitungannya kan banyak kan, salah satunya adalah dengan aset yang kita punya. Jadi dengan mengakuisisi Bank Jago, valuasi kita otomatis naik, itu aja sih. Tapi sepertinya emang rata-rata tuh main ke fintech ya jadinya ya. At the end kayaknya sih seperti itu sih Mas. Iya, betul. Oke, ini Mas Hira, ini jadi out of topic juga nih, ini Gojek Tokopedia. Oke. Udah lah ya, kita udahin aja kalau gitu sih. Kita sebelum pertanyaan lebar lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Elang untuk waktunya, teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya yang udah diluangin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Triple S Talks berikutnya. Kita boleh nyalain video yuk, teman-teman, yuk kita foto bareng dulu yuk. Anis bisa dibantu ya, Mbak Anis, untuk kita foto. Ya teman-teman, Mas Adi, Mas Andono, Mas Ardika, Mas Tito, Mas Firman, Mas Itafur, Irzan, Mas Lerget, Mario Ginting, Randika, Yang Hira, Jareta. Kalau bisa kita nyalain video, kita nyalain videonya yuk. Kita foto bareng, nanti kita mau post di Kompas. Di sosmednya Triple S maksudnya. Oke Mbak Anis, mohon dibantu dihitung Mbak Anis. 1, 2, 3. Ini lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Wah lagi nggak pakai kerudung. Baiklah, maaf ya Mbak. Kalau gitu, terima kasih sekali lagi semuanya. Mudah-mudahan ilmunya yang di-share oleh Mas Elang bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan dan 3M. Semuanya sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Elang, terima kasih waktunya ya Mas. Sama-sama Mas. DJ Asia Bios, stay dulu lah DJ Asia Bios nih.